Hari ini kita akan mengeksplorasi dua tempat wisata menarik yang ada di Indonesia. Salah satunya yang menarik ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang pertama ada di Amador Valley dan yang kedua ada di Cafe de Pala, Parung Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Nah, kami itu sudah berada di tempat lokasi wisata, yaitu di Amador Valley. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Henry sebagai pembawa berita. Saya Abraham Ali Pamungkas sebagai wartawan. Saya Azhar Radianti sebagai wartawan. Saya Sri Farifaini Ajara sebagai pembawa berita. Selamat menyaksikan. A few moments later. Tempat pertama, kita menuju Amador Valley. Terkenal dengan keindahan alamnya, tempat ini menawarkan panorama menakjubkan dengan kebun teh yang hijau dan udara segar yang sangat menyegarkan. Amador Valley merupakan lokasi ideal bagi pengunjung yang ingin berlibur dari kesibukan kota. Di sini juga pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas seperti trekking di hutan pinus dan menyaksikan matahari terbenam yang spektakuler dari puncak bukit. Destinasi ini juga cocok untuk clothing keluarga dan teman-teman. Nah, di sini kita udah ada satu pengunjung yang ingin diwawancarai. Sebelumnya Selamat siang Om. ya, siang. Kita dari SMA N1 Cibadak ini menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas bahasa Indonesia kita. Sebelumnya, nama Om siapa? Nama saya Anjar. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa metode pembayaran yang Anda gunakan untuk di Amador Valley? Saya pembayarannya lewat cash. Yes. Ya. Yang kedua, siapa yang memberitahu Anda tentang Amador Valley? Saya lewat media sosial. Nah, yang ketiga, kapan Anda pertama kali mendengar tentang Amador Valley? Sebenarnya sudah lama sih, cuman baru kesini. Yang keempat, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang tempat ini? Saya mendapatkan informasi dari media sosial. Yang kelima, mengapa Anda memilih Amador Valley sebagai tempat tujuan wisata? Tempatnya bagus, lengkap, ada di samping itu selain kita menikmati alam semesta ini ada hewan-hewannya, terus kulinernya banyak, jadi tempat ini cukup bagus. Yang keenam, bagaimana perasaan Anda tentang Amador Valley? Perasaan tentang Amador Valley ini, perasaan saya senang. Yang jelas datang ke tempat ini senang, sejuk, dan wisatanya ini dipenuhi beberapa hewan dan kuliner yang lengkap. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, jadi itu dia wawancara yang kami wawancarai ke pengunjung. Halo guys, jadi sekarang kita ada di lokasi kedua, yaitu ada di Depala Parung Kuda. Jangan lupa datang ke sini ya. Selanjutnya, kita beralih ke tempat kedua, yaitu Cafe de Pala yang ada di Parung Kuda. Cafe ini menjadi favorit para wisatawan dan penduduk lokal, menawarkan berbagai pilihan menu yang menggugah selera dalam suasana yang nyaman. Desain yang instagramable dan pilihan makanan yang bervariasi, Cafe de Pala tidak hanya menjadi tempat bersantai, tetapi juga tempat berkumpul yang ideal. Para pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sambil menikmati keindahan alam sekitar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Subandrio, pemilik dan pengelola Jalan Pelajar Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Di situ yuk. Situ. Silakan dengan senang hati. Ayo.
sama sekali. Alhamdulillah kafe ini mulai kami buka tanggal 5 Agustus 2023. Itu adalah satu hari setelah Presiden Jokowi membuka akses Patung Kuda, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2023. Demikian. Selanjutnya, kenapa Bapak membuka usaha ini? Ya, sebetulnya sebagaimana pensiunan, saya sebetulnya ingin memiliki usaha atau kegiatan setelah pensiun. Dalam artian supaya setelah pensiun tidak menganggur. Oleh karena itu, di tahun 2020, pada saat 1 tahun sebelum pensiun, saya menyiapkan diri untuk membeli lahan di Desa Palasari Hilir ini untuk kami tanami pohon durian. Karena alhamdulillah waktu itu selama sepanjang 2021-2022 saya telah menanam sekitar 140-an pohon durian. Namun saya pikir kalau hanya ditanami durian saja, saya juga akan terus mengeluarkan biaya dan belum tentu mendapatkan penghasilan. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 yang lalu itu kami dapat lahan di pinggir jalan ini, bagian dari ujung kebun tani. Dan setelah saya pikir ini ada baiknya dibuat area komersial yang bisa menghasilkan pendapatan saya sebagai pensiunan. Jadi oleh karena itu mulai tahun 2022 saya mencoba membuat kira-kira lahan ini akan kami jadikan apa. Nah pada saat itu sesuai dengan kebutuhan di sini saya coba memikirkan suatu konsep sarana olahraga, juga pertanian dan wisata. Oleh karena itu terjadilah yang namanya Depala Farm dengan konsep OTW, olahraga tani wisata. Dan wujud dari pertama kali O-nya itu adalah kami bangun lapangan futsal di depan itu. Nanti bisa Beabror sama Ade Rara foto untuk melihat bagaimana lapangan futsalnya. Kemudian untuk mewujudkan pertaniannya kami lanjutkan bagaimana menumbuh kembangkan tanaman durian itu agar bisa berproduksi. Dan alhamdulillah tahun lalu udah mulai produksi pertama, ada belasan pohon yang sudah berbuah dan alhamdulillah hasilnya bagus. Nah untuk yang wisata kami wujudkan berupa wisata kuliner, yaitu berupa kafe ini yang kami namai Depala. Depala itu adalah singkatan dari Desa Palasari Hilir, atau kalau dalam bahasa Arab sebetulnya ada Depala juga artinya petani. Falah itu artinya petani. Nah, maaf, falah itu kemenangan. Kalau falahun itu petani. Jadi ini bisa disebutkan juga kemenangan petani ya. Itu kira-kira mengapa saya membangun kafe ini. Di mana lokasi ini langsung biar teman-teman juga pada kesini. Bisa kan? Lokasi ini. Oh iya. Jadi saya berbisnis di sini memang agak terpencil ya. Tapi kalau kita lihat dari lokasinya dengan view yang kami bentuk, qadarullah, saya mendapatkan view yang lumayan bagus menghadap ke arah perkebunan sawit Cikidang, perbukitan Ciorai, dan perkampungan di sekitar Desa Palasari. Itu cukup bagus sehingga kami membentuk kafe ini dengan mengharapkan kunjungan pelanggan-pelanggan hadir di sini. Jadi kami menanyakan kepada mereka bagaimana pesan mereka terkait dengan suasananya,
makanannya, kemudian pelayanannya, itu yang selalu kami tanyakan agar mereka setia mendukung kami sebagai suatu usaha wisata kuliner di daerah Palasari Hilir ini. Teman-teman mau kesini juga boleh. Pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ekonomi kreatif dikembangkan di Sukabumi? Ya, bagus sekali pertanyaannya karena sesuai dengan program pemerintah, khususnya Kementerian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, itu salah satunya adalah setiap wilayah diupayakan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Alhamdulillah, apa yang saya bangun di sini kami coba inline-kan dengan program pemerintah tersebut untuk mendukung perekonomian kreatif, yaitu UKM untuk menggiatkan agar masyarakat di sekitar sini terinduksi, terinfluence untuk sama-sama membangun daerahnya dengan cara membangun UKM seperti saya. Dan saya sebagai orang Jakarta dan kerja di sini memberikan semacam cermin bahwa wilayah di sini pun bisa potensial untuk dikembangkan bagian dari ekonomi kreatif. Bagaimana sih cara Bapak mempromosikan usaha Bapak ini ke komunitas lokal? Baik, memang salah satu hal penting dalam usaha kuliner ini atau lapangan futsal maupun wisata kebun tadi itu adalah melakukan promosi. Nah, promosi yang utama kami lakukan adalah melalui medsos, baik itu Instagram, kemudian Google Map, Facebook, dan media sosial lainnya, termasuk TikTok. Nah, qadarullah, puji syukur kehadirat Allah, saya mendapatkan karyawan yang juga salah satu syarat yang saya minta, mereka harus memiliki akun medsos yang aktif. Contohnya barista kami di sini Salsabila Jenaya itu dia juga aktif di ekonomi aktif di dalam medsos, sehingga apa-apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di sini, hal-hal yang baik itu langsung bisa dipostingkan di Instagram maupun medsos lainnya. Dan dengan melalui medsos itu otomatis mudah sekali untuk beredar ya. Karena di sini katanya suasananya juga cukup bagus, makanannya enak, dan harga-harganya juga terjangkau, dan pelayanannya juga baik. Itu yang kami harapkan bisa kami tingkatkan dan pertahankan dan meningkatkan untuk makin menggiatkan promosi kami. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Itu bagaimana strategi Bapak dalam menjaga hubungan Ya, kami pelanggan bagi kami adalah raja dan sangat penting. Oleh karena itu dalam setiap sesi, terutama di weekend, kami khusus datang kemari. Karena kami tinggal di Jakarta, kami datang kemari untuk bisa menemui customer-customer yang hadir di kafe kami. Dan selalu mencoba berkomunikasi dengan mereka, menanyakan bagaimana mengenai suasana, rasa-rasa dari makanan dan minuman, kemudian pelayanan, juga hal-hal lain yang terkait usaha bisnis F&B ini. Dan alhamdulillah kami dapat masukan. Sejauh ini dari pelanggan-pelanggan masukannya cukup bagus, dari suasananya juga baik, dari makanannya juga cukup enak, dari harganya juga terjangkau, sehingga kami juga minta bantuan mereka untuk memviralkan atau mengkomunikasikan ke sanak saudara, teman maupun kerabat, juga memberikan masukan jika ada hal-hal yang perlu kami perbaiki. Demikian. Bagus ya,
Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kita kami. Sama-sama, kami dari Depala Cafe juga mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Cibadak dan khususnya kepada Rara dan Abrar, juga Aziz dan Yus yang telah datang ke kafe kami untuk meliput dan mewawancarai. Mudah-mudahan dengan peliputan ini kafe kami menjadi makin dikenal, syukur-syukur bisa viral dan bisa menjadi ikon di Desa Palasari Ilir khususnya dan di Kecamatan Bangkuda dan Kabupaten Sukabumi pada umumnya. Saya kira itu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila pelayan kami ada kekurangan, mohon sekali lagi masukan dan mohon sampaikan ke rekan yang lain jika mempunyai kesan yang baik terhadap kafe kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keindahan alam yang berada di Amador Valley dan juga suasana nyaman yang berada di Cafe Depala Sukabumi menawarkan pengalaman wisata yang menarik dan beragam. Jadi jangan lewatkan kesempatan kalian untuk berkunjung ke tempat tersebut. Demikian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Nah, di sini ada Apa sih? Datang ke sini ya. Jangan lupa. Oh, ayam yang ini kakinya ada bulunya. Ih, kok